Oke, balik lagi. Cuma hamba. Kak, kayaknya untuk orang mesti ada tagline nih. Tagline Ya, kayak shalom atau apa gitu. Haleluya. Iya. Atau gimana bagus. Iya. Soalnya kayak cukup bingung mau buka. Nanti jalan sambil ini aja. Sambil jalan nanti akan Sambil muncul jalan. ya. Iya. Pikirkan. Oke, selamat datang buat teman-teman mungkin yang baru pertama nonton channel ini. Kalau ini. Boleh nonton video-video sebelumnya. Iya. Di bawah. nanti ada. Jadi kali ini ya masih sama, Pak. Bintang tamu masih sama. Ini lama-lama bintang tamu rasa host juga. Karena kekurangan SDM kayaknya. Ya jadi ini perkenalan lihat tuh sudah. Sudah. Nanti kalau yang mau tahu perkenalannya lihat video-video sebelumnya. Asik. Ya jadi kali ini teman-teman kita akan membahas mengenai sesuai thumbnail lagi. Apakah pelayanan hanya terbatas di dalam gereja atau gimana? Nah, itu pelayanan. Iya. Oke. Jadi itu yang kita akan bahas kali ini, yang dimana Bro Lenny juga ya sebagai orang Kristen yang merasa so melayani Tuhan atau Iya, sudah. Pastinya kan semua orang Kristen harus melayani. nah, tapi kebanyakan yang sering terjadi itu mungkin ada tidak semua, tapi ada orang yang berpikir bahwa melayani itu harus di dalam gereja, dalam hal pelayanan di mimbar begitu. Mungkin Kak kayak main musik, rebana begitu, banners ataupun aser-aser gitu juga kan, menerima tamu. Tapi apakah hanya sebatas di situ Kak? Iya. Atau bagaimana menurut Kak? Oke. Tentunya kalau bilang pelayanan itu kan sebenarnya tidak harus dibatasi dalam konteks gereja lokal saja, gitu kan? Jadi pada dasarnya pelayanan sebagai jemaat gereja lokal ya otomatis harus terlibat juga dalam pelayanan gereja lokal. Ya, artinya pemberian diri lah. Iya. Dan kita sebagai anak Tuhan sudah ditebus oleh darah Yesus. Tuhan sudah kasih cuma-cuma. Nah sekarang pemberian diri kita itu bagaimana? Ya kehidupan kita itu kita aplikasikan untuk melayani Tuhan gitu. Di jemaat, di gereja lokal di mana kita berada. Nah ini kan masih nyangkut dengan hamba dan juga tema-tema sebelumnya. Iya. Soal yang jalan-jalan Iya, dan sebagainya iya. itu. Nah catatannya kalau kembali orang tersebut adalah seorang yang punya profesi dan juga punya panggilan ya. Kadang-kadang kan ini bisa tema khusus juga ini. Profesi adalah panggilan. Wah, Ya kan? mantap. Panggilan hidupnya seperti hal yang kita bahas di dalam tema video-video sebelumnya ya. Ya tidak menutup kemungkinan dia juga bisa terlibat di dalam pelayanan di gereja lokal di mana dia berada pada saat itu gitu. Misalnya kayak Landi. kasus Landi kan waktu itu dibilang dia di Bali atau di Bekasi dia main musik gitu kan. Itu jadi kasus tertentu. Tapi catatannya adalah begini, kalau seseorang itu sudah bertumbuh dalam gereja lokal, misalnya gereja lokal A begitu, ya seharusnya sewajarnya dia terlibat dalam konteks pelayanan gereja lokal di situ sebagai seorang pemain musik atau sebagai seorang usher atau apalah sesuai dengan talentanya kan. Melayani juga kan harus juga sesuai dengan talenta dan kapasitas dan juga apa yang ada pada diri dia gitu. Ya kadang-kala ada yang Memaksakan. Iya betul. Itu konteks itu mungkin pertanyaan juga Kak. Misalnya kebanyakan orang jadi memaksakan diri karena mereka pikir pelayanan hanya di dalam gereja. Apakah kayak contoh mungkin Brother Landi? Iya. Dia kan pemain musik. Ya, kan dia main musik. Terus dia fokus ada pelayanan
Iya. Nah ini masih bingung juga konteks pelayanan. Jadi kayak pernah dibilang apa? Ambil bagian apa? Jemaat harus Ambil bagian Terlibat. dalam, Kristen ya, harus ambil bagian dalam pelayanan dalam gereja. dalam Gedung gereja. Iya. Bagaimana dengan kan pelayanan dalam gereja kan juga terbatas. Misalnya potensinya ada kayak Iya. singers, Iya. pemain musik, Hmm. tapi ada juga potensi talenta lain yang Iya. tidak Mungkin belum mungkin ada belum wadahnya masih di belum gereja. ada, ya. Iya. Belum ada wadah. Terus mereka ingin Iya. ingin ambil bagian di dalam gereja. Akhirnya apa yang menjadi potensi mereka Oh, rubah oke. untuk potensi-potensi yang cuma bisa Iya. dipakai di Hanya gereja dalam agar gereja. supaya mereka rasa bahwa mereka ada ambil bagian dalam pelayanan. Jadi kalau kasusnya seperti itu, bahwa ada misalnya seorang pemuda yang contoh ya, Iya. dia seorang yang punya keahlian fotografi misalnya, Iya, iya. gitu. Nah kemudian dia rasa bahwa dengan ilmu fotografinya dia bisa pakai untuk pelayanan gereja lokal. Tapi pada saat itu di tempat di mana dia melayani atau di tempat di mana dia bergereja belum ada SDM-nya model butuh, pelayanan ya. seperti itu. Gitu. ya. Ya, yang perlu dilakukan adalah yang pertama mensosialisasikan diri, bukan apa ya bahasanya, itu terlalu berat ya. Ya sharing lah dengan pimpinan misalnya pemuda. Kalau pimpinan pemuda ini juga punya akses dengan kelompok pelayanan yang lain atau dengan gembala gitu Iya, kan. kalau memang bisa. Sampaikan aja gitu. Ya, sampaikan saja kalau bisa begitu kan. Ya, terlepas dari hal-hal seperti itu juga kan yang harus kita tahu bahwa dalam setiap hal kita kan terkoneksi, dengan kata lain kita ada dalam satu sistem begitu kan. Nah, artinya nggak serta-merta langsung ini harus dibuat nih. Iya. Mesti ada fotografi di sini. Sosialisasikan dulu gitu. Iya. Bilang Pak Gembala sama gembalanya, bilang, Om atau Tante, ini saya punya kerinduan bagaimana kalau saya abadikan karena saya hobi fotografi misalnya. Itu contoh case tertentu saja ya. Tapi overall kebanyakan gereja kan sekarang saya lihat kan banyak hal yang sudah dikembangkan kan. Multimedia sudah berkembang, musik juga sudah berkembang gitu kan. Misalnya kalau ada hal-hal yang baru tidak ada salahnya mensosialisasikan diri, menyampaikan kepada pimpinan, kepada gembala bahwa kerinduannya adalah terlibat dalam pelayanan seperti ini. Kalaupun nanti tidak diakomodir, ya nggak usah marah, ya nggak usah terlalu ini. Yang penting Anda sudah punya kerinduan dan sudah tersampaikan gitu. Iya. Iya. Tapi itu muncul pertanyaan, kan kalau dari saya yang pribadi, contoh kalau seandainya bakat atau minat seseorang untuk mau melayani dalam gereja tidak diakomodir di Iya. gereja tersebut, dan akhirnya dia dapatkan itu di luar, dia akhirnya dia ya contoh mungkin dia melakukan itu di luar atau dari gereja lain yang akhirnya bisa menampung dia. Mampu apa ya? Nah, itu punya kan ide. Ya, itu gimana Kak pendapat? Ini jawabannya mau jawaban Diplomatis. gembala sidang atau jawaban jemaat gitu. Kita sharing Dua-duanya. diplomatis. Dua-dua. Ya, memang nah dalam kapasitas sebagai gembala ya, coba Iya. posisikan Oke. sebagai gembala Gembala. dulu. Itu kadangkala satu hal yang juga problematika ya yang terjadi di kalangan gereja Zaman. akhir zaman gereja sekarang. Ya, bahwa ada pemain musik di gereja A ya, kemudian saking banyaknya mungkin dalam lingkup gereja AA tersebut pemain musik dijadwalkan dan seterusnya. Kemudian ada gereja lain ini semacam Scott Talent. Dia pemantau. Dia pemantau. Wah, ternyata di sana ada pemain bagus gitu.
Nah kemudian dia melakukan pendekatan, kemudian kayaknya boleh kamu main di gereja saya ya. Ya. Nanti dapat sekian gitu. Nah itu udah menjurus ke situ. Cuma teman-teman ini disclaimer. Ini hanya pendapat, asumsi, bukan Iya. menyinggung seseorang Iya. atau apa. Makanya Dan kan- saya yakin juga Kak, kalau memang ini kena atau apa ya, orang Kristen masa mesti tersinggung. Kita kan hamba. Makanya nama gerejanya kan Cuma tidak ini disebut. based on Iya. pengalaman. Iya, based on Yang pengalaman. Kak Roland juga bilang Iya. tadi, saya juga pernah merasakan ada teman-teman Iya. yang dimana memang ya begitulah dia punya dinamika dalam dunia Dinamika dan pelayanan. Apalagi pemain musik, waduh, Iya. sudah rahasia umum lah. Jadi kalau teman-teman mungkin ada pernyataan yang salah atau apa, boleh komen aja nanti itu biar bahas. Karena bukan apa yang kita sampaikan di podcast ini yang paling benar. Ini hanya berdasarkan pengalaman Iya. pribadi masing-masing. Ini kita ngobrol-ngobrol. Iya. Saya bukan Bukan menggurui. Iya. Kita bukan menggurui para viewer. Istilahnya apa ini? Nanti kita punya viewer ya. Artinya kita saling share dan berbagi pengalaman Iya. gitu kan. Ya, kembali ke soal tadi ya. Tadi jawaban dari Gembala. Jadi artinya ya itu jadi keresahan bagi kami di kalangan Iya. gembala. Akhirnya kita terjebak dalam satu pemahaman begini. Wah, kalau si A kasih begini berarti saya mesti jaga supaya pemain saya itu nggak keluar. Saya kasih lebih lagi ke dia gitu kan. Maksudnya Balas membalas. PK-nya gitu ya. Iya. Ini sudah nyangkut PK, PK sudah tema lain ini. Wah, beda. Ah, Beda. Iya, itu jadi problematika. Tapi intinya begini, ya kalau dari kami tetap memberikan pemahaman kepada pemain musik bahwa ya kamu kan sudah bertumbuh di sini, kamu sudah dari sekolah minggu di sini, ya kenapa cuma urusan seperti itu kamu mau main di luar gitu. Tapi kondisinya catatannya begini, kalau tidak mengganggu pelayanan gereja lokal, Oh iya. misalnya ada pelayanan kebaktian kebangunan rohani gitu ya. Tapi juga harus ada semacam apa Komunikasi. komunikasi betul. Dan juga Info. gembala ataupun hamba Tuhan yang panggil tersebut seyogyanya seizin dengan gembala sidang yang ada di gereja lokal begitu supaya ada aturannya gitu kan. Oh iya. Dan dia juga tidak ini tidak mengganggu pelayanannya, schedule-nya di gereja yang ini yang sudah dia tertanam di situ gereja lokalnya gitu. Nah kalau jawaban jemaatnya ya tentu ya ini jemaat bagaimana jawabannya? Cuma tadi Kak penjelasan tadi jatuhnya kayak manajemen itu yang musik di dunia sekuler kayak lebih Manajemen Ya. waktu. bukan manajemen kayak manajemen artis ya, ini talent saya kayak begitu jatuhnya. Memang gimana ya? Memang dalam pandangan sekuler mungkin melihatnya begitu, tetapi kan dalam korps hamba Tuhanan gitu ya. Asik. Antara Ya, hamba masuk. Tuhan gembala dengan gembala tentunya harus punya semacam kode etik tertentu. Nah, itu dia. Itu kayak sebenarnya kode etik atau peraturan yang tidak tertulis, Iya. tapi ya sudah tahu lah. Gitu. Supaya ketika misalnya undangan tersebut datang kepada gembala yang dimana pemainnya si gembala sebelah sana pinjam dalam tanda kutip pakai untuk melayani. Nah terus gembala itu datang, kok pemain saya yang main di sana, padahal dia nggak ngomong sama saya gitu. Apalagi kalau ada jadwal dia di lain kesempatan yang mana gara-gara dia dapat melayani di tempat itu, kemudian jadwal yang di sini terganggu. Nah itu kan bikin kacau. Iya. Makanya perlu kode etik dalam artian perlu aturan-aturan seperti itu. Tapi kalau saya sih sebaiknya kalau memang dia sudah komit untuk pelayanan gereja khusus pemusik ya misalnya sudah gereja lokal A gitu ya hari Minggu jadi home base-nya aja situ. Iya. Ikut jadwal lah. Jadwalnya kan sudah ada tuh Kak. Iya. Cuma ya dari apa pernyataan Kak tadi soal yang pemain musik itu, mungkin menurut saya kayaknya kenapa harus
izin-izin gitu supaya kalau mungkin ada jemaat kan kayak ya ada jemaat lokal yang datang terus kenapa dia main di gereja ini, gembala boleh bisa jawab. Iya. Iya. Kan kalau tidak Kalau ada ditanya. komunikasi kan tiba-tiba tanya, Iya betul. Pak Ron kenapa si Lani sudah main di sana? Aduh, saya juga bingung kenapa ini. Nah, tapi kalau sudah dikomunikasikan kan bisa jelaskan. Oh, memang Iya. Ada gembala pemberitahuan ada bilang, ada pinjam karena mereka kekurangan pemain drum. Iya. Begitu mungkin kan? Iya, Ya betul. salah satu jawabannya. Bukan berarti Pak Roland memiliki sepenuhnya Iya. hak dia untuk apa. Iya, Tapi itu. setidaknya kan dia memilih gereja lokalnya di Gembala A. Jadi ya dia harus Heeh. bilang gitu. Hanya meminimalisir Minimalisir. kesalahpahaman. komunikasi. Cuma Kak, ini orang mesti hold karena ini tema Panjang, sendiri nih. beda. Ini bagus ini Tapi kalau- bahas sendiri nih. Kalau yang ada sekarang kasusnya lain. Apa Di ini? gereja lokal, pas nanti gembala di gereja lokal itu, kok ini pemainnya dari mana?